Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia. Saya kelas 4C reguler B, NPM 1811000382. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Yang pertama, pengertian analisis jabatan atau disebut juga dengan job analysis, yaitu adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya, yang kedua yaitu uraian tugas. Uraian tugas ini terbagi menjadi tugas pokok dan tugas tambahan. Uraian tugas yang dilakukan pemangku jabatan ini ditentukan atau didukung oleh 3 hal, yaitu bahan kerja, peralatan kerja, dan hasil kerja. Selanjutnya, syarat jabatan itu terdapat 5, yaitu yang pertama ditentukan oleh pendidikan, yang kedua ditentukan oleh pengalaman, yang ketiga ditentukan oleh minat, yang keempat ditentukan oleh temperamen, dan yang kelima ditentukan oleh bakat. Contohnya ditentukan oleh pendidikan, biasanya perusahaan-perusahaan itu mencari pegawai berdasarkan pendidikan dan pengalaman atau kemampuan seperti bakat. Misalnya, walaupun pendidikannya SMA atau SMP, tapi jika dia memang sudah mempunyai pengalaman di bidang yang dicarinya, yang sesuai dengan jabatan yang akan dia duduki di perusahaan tersebut, maka biasanya tidak menutup kemungkinan dia juga akan dapat menduduki jabatan tersebut. Kemudian selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Yang pertama itu tersusun uraian jabatan untuk setiap jabatan. Yang kedua, teridentifikasi persyaratan jabatan untuk setiap jabatan. Yang ketiga, teridentifikasi informasi mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari bagi setiap pegawai. Dan yang keempat, teridentifikasi jumlah dan susunan jabatan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis beban kerja atau analisis beban jabatan, yaitu analisis beban kerja digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang ideal oleh institusi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang swasta, dan evaluasi jabatan juga digunakan untuk menentukan besarnya gaji yang harus dibayar kepada para pegawainya dengan adil dan berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan pendidikan dan pengalaman kerjanya. Seperti yang tadi dijelaskan mengenai syarat jabatan, yaitu yang diperhatikan pada pendidikan dan pengalaman, itu juga sangat mempengaruhi besarnya gaji karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya, manfaat analisis jabatan dibagi menjadi 2 analisis jabatan ini. Yang pertama fungsi maintenance dan yang kedua fungsi administratif. Kita ke fungsi maintenance. Fungsi maintenance dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pengembalian organisasi, yang kedua perencanaan tenaga kerja, dan yang keempat perencanaan karir. Lalu ke fungsi administratif. Fungsi administratif dibagi menjadi 4, yaitu rekrutmen seleksi dan penempatan pegawai baru. Yang kedua, melakukan penilaian dan standar hasil kerja. Yang ketiga, melakukan evaluasi kerja. Dan yang keempat, merancang program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Kemudian, desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional
Fungsi desain pekerjaan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu individu, 2 teknologi yang digunakan, dan 3 biaya atau anggaran. Selanjutnya yaitu metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, angket struktur. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kinerja. Yang keempat, pengamatan. Dan yang kelima, catatan karyawan. Mungkin cukup sekian yang tadi dapat saya paparkan, dan dari yang tadi sudah saya jelaskan itu, maka dapat disimpulkan analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Pengumpulan data dalam analisa jabatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan harian kerja karyawan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.